Kali di Kompas Petang kami masih membicarakan terkait dengan aktivis 1998 yang memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax, tapi dijelaskan tadi sebelumnya oleh staf khusus Menteri BUMN bahwa kenaikan harga Pertamax justru ditujukan oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menggunakan Pertalite dan mencabut subsidi dari Pertamax. Pak Ubed, silakan jawaban Anda. Pertama, bahwa Presiden mengatakan kenaikan BBM tidak bisa dihindari. Ya. Bukan hanya Pertamax, ya. Dan itu kemudian direspon oleh Pak Luhut, memungkinkan juga Pertalite akan naik. Itu nggak bisa dibohongi. Ya, yang kedua, kesalahan terbesar rezim saat ini, dan itu Pak Arya ada di dalam, saya sayangkan sebagai aktivis nggak bisa memandu arah dan narasi kekuasaan kepada publik, karena Presiden sampai marah di rapat kabinet bahwa kenaikan harga BBM tidak dijelaskan oleh menteri di hadapan publik. Itu kan memalukan. Jadi argumen itu menjadi sangat penting dijelaskan kepada publik. Apalagi kemudian menjadi liar sampai Menteri Luhut bilang memungkinkan juga Pertalite akan naik. Itu kan menunjukkan kegagalan komunikasi publik penguasa yang tidak memiliki empati kepada rakyat. Dan kalimat ini diucapkan oleh Presiden Jokowi. Itu kan sangat memalukan. Dan di tengah rakyat, dan perlu diketahui Mas Arya, bahwa dalam struktur ekonomi kita, sumbangan kelas menengah kepada negara ini juga besar. Dan kami 98 tidak hanya membela mereka yang menggunakan Pertamax, tapi juga kami membela terkait dengan harga minyak goreng yang naik dan sempat langka dan lain-lain. Itu juga ulah dari kekuasaan yang lemah relasinya dengan oligarki misalnya. Jadi jangan katakan bahwa kami hanya menolak kenaikan Pertamax, tapi kami juga membela rakyat bahwa harga minyak goreng yang tidak adil dan tidak mempertimbangkan kondisi rakyat itu juga kekeliruan dari pemerintah. Jadi salah besar kalau Pak Arya dan yang lain mengatakan bahwa kami 98 membela kelas menengah. Tidak hanya itu, kami memahami bahwa kelas menengah juga terdampak. Dan perlu dipahami, ekonomi Indonesia juga dibantu banyak oleh kelas menengah. Jangan menyampaikan kelas menengah. Baik. Itu catatan Pak Arya. Oke, soal komunikasi yang dikritik oleh Pak Ubedillah terkait kenaikan harga Pertamax ini. Kondisinya sebenarnya gimana sih Pak Arya sampai harus naik harga Pertamax ini? Mbak, di seluruh dunia lihat harga sekarang berapa? Harga kita itu sekarang harga ekonomi 16.000 Mbak. Sekarang saja Pertamax disubsidi oleh Pertamina 3.500. Ya, disubsidi oleh pemerintah oleh Pertamina 3.500 karena harganya 16.000. Di Amerika naik, di semua negara naik, hampir semua negara. Kita nggak boleh pungkiri, lihatlah dunia situasinya. Ya, lihatlah situasi kondisi dunia, itu nggak bisa kita pungkiri. Itu satu. Risiko kalau tidak naik? Apanya, Mak? Risiko kalau tidak naik? Loh, itu akan membuat kerugian di Pertamina dong, di BUMN-nya dan di negara juga dong. Siapa yang nahan? Nggak bisa gitu. Ya, satu. Di semua negara itu berlaku kok. Kecuali di Indonesia, itu hanya di Indonesia gonjang-ganjingnya. Ya, dan saya juga nggak mau dikatakan ini 98 karena udahlah 98 tersendiri lagi. Kita juga punya 98 tersendiri lagi. Jadi beda-beda lah. Jangan pukul rata 98-nya gitu ya. Jadi faktanya adalah yang naik itu adalah Pertamax. Faktanya. Jadi kalau memang Mas Ubedillah dan kawan-kawan misalnya terganggu, ada Pertalite kok yang disubsidi oleh negara. Jadi orang kalau mau masuk ke Pertalite juga ada kok barangnya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi silakan. Kalau ngomong bakal naik, semua juga bisa memperkirakan bahwa dengan kondisi dunia sekarang ini bakal naik. Ya memang bisa bakal naik, gitu ya. Tapi kan kenyataan fakta sekarang yang naik hanya Pertamax. Pertalite nggak naik. Silakan Mas Ubedillah ke SPBU. Silakan aja. Kalau soal kemarin ada ini biasa itu shifting, ya. Tapi sekarang coba lihat SPBU mana yang tidak ada Pertalite-nya, udah terpenuhi semua oleh Pertamina. Jadi semua dipenuhi oleh Pertamina sehingga nggak ada lagi tuh antrian Pertalite seperti hari pertama sampai hari keempat. Hari kelima udah mulai membaik, hari keenam, hari ketujuh udah aman sekarang, udah mulai tenang bahwa nggak ada lagi namanya Pertalite. Di kekosongannya nggak ada lagi tuh. Jadi itu adalah karena shifting. Jadi semua tiba-tiba ke sana shifting aja. Tapi ini fakta. Fakta yang ada adalah kalau soal naik, nanti ini akan naik, ini akan naik. Semua juga
tahu dengan kondisi dunia sekarang. Makanya saya bilang Mas Ubdillah ini juga lihat kondisi dunia. Oke. Ya, di samping Ya. corona baru ada namanya Ukraina ini, Ya, Rusia. ya. Jadi ini bukan hanya Indonesia loh, bukan Ya, hanya saya- Indonesia. Nah, Oke. yang kedua, nah mengenai minyak goreng. Nah, mengenai minyak goreng itu pemerintah juga sudah menyiapkan namanya BLT untuk orang miskin. Ya, BLT-nya 300.000, sedikit enggak. Untuk kebutuhan minyak goreng, Mbak, sekarang ini itu minyak goreng kebutuhan keluarga itu sekitar 3 liter per keluarganya. Kalau ada disparitasnya, sekarang ini antara yang normal dulu sama yang sekarang, mungkin sekitar 7.000. Berarti apa? Kebutuhan rumah tangga itu 21.000 yang disubsidi oleh pemerintah dengan 300.000-nya. Itu artinya bisa berbulan-bulan tuh dipenuhi kebutuhan minyak gorengnya untuk rakyat miskin. Ya, untuk rakyat miskin ini. Ya, Karena yang Baik. perlu kita topang ini adalah rakyat miskin. masarnya. Ya, tapi Oke. kalau misalnya Bung Ya. Abdillah, Baik. Ya, Bung Abdillah ini ya gantian butuh kan minyak ini. goreng yang disubsidi juga, boleh juga mendaftar. Pak Biar dapat Ubedillah. juga, Ya, gantian. biar bisa Ini juga dapat yang Pak Arya 300.000. selalu menyerangnya personal itu. Pak Ubedillah silakan. Keliru ya. Jadi saya kira salah besar. Pertama, kalau Pak Arya mengatakan bahwa saya tidak memahami kondisi dunia, saya update tentang kondisi dunia. Justru karena saya melihat kondisi dunia, kita berpihak pada rakyat. Ya. Di antaranya adalah agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang justru merugikan rakyat. Meskipun tujuannya untuk mengurangi kerugian negara Ya, lebih besar, yang Pak Ubedillah. Yang kedua, jangan hanya membandingkan satu negara, tapi ada beberapa negara yang justru harga BBM-nya di bawah Indonesia. Pak Arya perlu cek tuh. Ada beberapa negara, di antaranya ada misalnya Malaysia misalnya. Nanti bisa dicek. Ya. Ya, bisa Kemudian cek. Disubsidi kan, Mas? Disubsidi. yang kedua, iya maksud saya itu bukan persoalan subsidi dan tidak subsidi, itu soal tata kelola negara yang sangat tidak berpihak pada rakyat dalam pengelolaan BBM. Itu poinnya. Yang kedua, bahwa kalau kemudian Mas Arya bilang yang kemudian naik itu, yaitu logika umum, pasti yang lain akan naik. Itu justru narasi yang tidak etik dan tidak empati pada rakyat. Karena pasti ada konsekuensi dampaknya pada ekonomi masyarakat kecil. Apalagi misalnya Pak Luhut sudah bicara memungkinkan Pertalite naik. Jadi itu menteri loh. Jadi nggak bisa membantah Mas Arya, itu datanya, itu narasi kekuasaan. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Arya ada risiko kerugian negara yang lebih besar kalau tidak disubsidi, kalau tidak dinaikkan? Ya, saya kira itu persoalan manajemen saja sebetulnya. Persoalan keberpihakan pemerintah, apakah berpihak kepada oligarki atau berpihak kepada rakyat, termasuk soal minyak goreng. Itu kan keberpihakannya kepada oligarki sangat kentara. Ini memang terlalu mengabaikan hati nurani rakyat. Saya kira beberapa kebijakan pemerintah, termasuk misalnya soal batu bara. Ini kan juga menterinya di bawah menteri. Minyak goreng ada BLT, Pak Ubedillah, 300.000 per 3 bulan. Untuk 3 bulan. BLT itu tidak membantu masyarakat secara sistemik dalam soal kondisi saat ini. Jadi kan aneh, perkaranya di oligarki, yang kemudian pemerintah yang beban jadi pemerintah membantu rakyat. Oligarki kemana? Siapa yang mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak goreng yang 2 kali lipat itu? Itu kan luar biasa. Jadi pemerintah kalah oleh oligarki, tetapi mau membuat rakyat menderita dan mau mengambil uang APBN dari pajak rakyat untuk bantu rakyat. Harusnya oligarki. Saya mau beritahu loh nih. Ya, silakan. Ketika hampir ratusan negara dunia mengalami kenaikan harga, ada 1-2 negara yang berbeda. Ya, satu dulu nih ya. Secara statistik, karena kan belajar statistik ya, kalau mudah-mudahan belajar statistik dulu. Maka itu data diabaikan. Ya, kalau belajar statistik, janganlah kita mengambil satu contoh dua negara, sementara keseluruhan negara di dunia itu berbeda. Satu. Ya, yang kedua, tadi belum dipersilakan Mas Arya sebentar bicara, dulu, Bos. Aku ngomong dulu. Karena tadi Mbak Jangan dulu. Oke, silakan ditanggapi Pak Arya dulu. Saya berikan kesempatan Pak Arya. Jadi, ya, saya belum selesai dulu. Nah, mekanisme yang kedua. Karena tadi bukan dipersilakan. Saya belum selesai nih ngomong, Bos. Ya, Pak Arya silakan. Saya nggak ada ganggu ya. Yang kedua, di Malaysia itu ada subsidi. Di mana subsidinya akan memasukkan yang mana pajaknya itu besarnya bukan main. Melebihi pajaknya kita. Melebihi pajaknya kita. Pajak PPH mereka, baik itu orang dan badan, itu besarnya bedanya bukan main. Nah,
pajak subsidi inilah yang berbeda nutupin itu gitu. Nutupin subsidi itu. Jadi jangan dilihat cuma parsial saja. Oke. Ya, parsial saja. Ya, Makanya kalau Malaysia agak Baik. berbeda. Kalau Karena perkaranya- statistiknya gini ya, belum selesai bos. Belum selesai saya. Ini hostnya mau silakan saya. Belum Saya sudah selesai silakan saya. Pak Arya, silakan Pak Arya. Pak Arya berdaulat, Saya. nanti akan berikan kesempatan untuk Pak Makanya saya Ubed. katakan tadi, ketika di hampir seluruh dunia, negara, baik bahkan Uni Emirat Arab saja pun, Oke. itu adalah eksportir minyak saja, dia saja mengambangkan BBM-nya, tidak mensubsidi rakyatnya. Ya, jadi biar kita tahu Oke. nih. Jadi hampir semua. Jadi jangan diambil comot satu langsung ngambil. Pak Arya, waktu kita hampir habis. Jadi untuk demo 11 April besok apa komentar Anda? Ya, saya gini, kalau demo sih silakan saja. Namanya juga orang demo kan berhak gitu ya. Tapi yang pasti lihatlah substansinya apa. Kayak tadi BBM dipelintir, Pertamax Oh, untuk nggak rakyat, dipelintir itu. 4 tahun yang subsidi itu tidak ada naik sedikit pun. 4 tahun loh. Mbak, Oke, Nah, baik. saya kira Baik. ini nggak adil. Tahan dulu Pak Ubed. Waktunya. Mau kondisi Baik. pandemi, mau kondisi apa, mau kondisi sekarang Oke. harga minyak tinggi pun di dunia, harga Pertalite sekarang kalau Baik, Pak Arya. ke SPBU, itu tetap. Dan Oke. kalau bahkan Anda ke Iya, sana, Oke, iya. baik Pak Arya. Paham. Kami sudah dapat poinnya. Silakan Pak Ubedillah. Saya Singkat memahami saja. itu. Kami punya waktu Saya- sangat sempit. Saya paham tentang perkembangan dunia itu. Jadi itu yang saya sebut tidak konsisten. Oke. Di saat minyak dunia tahun 2020 harganya Singkat saja ya Pak Ubedillah, kita tapi sangat harga sempit waktunya. BBM turun. Kemudian sekarang argumennya juga harga minyak dunia naik. Jadi itu logikanya nggak konsisten pemerintah. Oke. Yang kedua, yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan aktivis 98 yang tentu saja berkait pada kepentingan rakyat, itu bukan hanya kenaikan BBM, Oke. juga persoalan-persoalan lain yang justru membuat masyarakat kita menjadi menderita. Jadi Oke. kegaduhan ini bukan karena Baik. mahasiswa. Yang bikin gaduh itu adalah kekuasaan pemerintah. Oke. Oke, unjuk rasa 11 April nanti mahasiswa akan bergerak. Terima kasih Pak Ubedillah dan juga Sama-sama. Pak Arya Sinulinga, staf Terima khusus kasih. Menteri BUMN, tadi sudah berbincang terkait dengan besok unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Terima kasih Bapak-Bapak.